Bab 198. Maaf. Azam mundur satu langkah ke belakang sambil terlihat kalau darah mulai mengucur dari lututnya, namun dia masih tersenyum. Azam memang jarang sekali merasakan sakit yang berlebihan di tubuhnya kecuali jika dia sudah mendapat teguran dari orang tuanya. Maka Azam akan sakit sekali. Tolong sampaikan sama paman sama bibi ya, maaf aku nggak bisa nganter, kalian hati-hati. Ucapnya sambil berjalan lagi masuk ke dalam rumah setelah tersenyum pada kedua orang tuanya. Ia tak berharap Seva menyusul. Biarlah ia bisa obati lukanya sendiri. Seva mau menerima uangnya dan terlihat tidak takut saja sudah membuatnya merasa jauh lebih baik. Azam lalu duduk di atas sofa. Ia menunggu Lupita mengambilkan kotak P3K dan tak lama setelah itu Lupita pun datang membawa kotak berwarna putih tersebut. Sini bang, dibantuin obatin. Lupita akan duduk bersimpuh di bawah sofa yang diduduki oleh putra majikannya tersebut. Namun Azam melarang dan menyuruhnya untuk bangun. Saya bisa sendiri mbak. Ucapnya dengan menaruh satu kaki di atas kursi. Padahal saya mau bantuin bang. Gak apa-apa. Saya bisa kok. Gini aja tolong buatin kopi ya. Mochaccino ya bang. Azam mengangguk sambil mengoleskan obat merah itu pada lukanya meski dia kesulitan karena darahnya terlalu banyak. Lupita pun masuk ke dalam dapur. Azam terlihat kesulitan menggunting plester setelah dia memakaikan kain kasa di atas lukanya. Bantuan pun datang. Ada yang membantunya membuka plesteran lalu mengguntingnya. Azam pikir, Aprilia lah yang datang karena melihat tangannya yang begitu lembut serta putih bersih. Namun, saat netra abunya memindai ke atas, rupanya Seva yang membebat lukanya. Seva, wanita berusia 17 tahun itu tak menjawab. Azam bertanya kembali. 137. Kok kamu di sini? Bukan yang nganterin Pade sama Bude? Pade sama Bude udah berangkat. Loh, cuma berdua? Enggak. Sama papa sama mama yang antar. Sekalian mau jalan-jalan katanya. Duh. Boleh tidak si Azam ini merasa kalau dia sedang diperhatikan istrinya dan orang tuanya sengaja memberi ruang serta tempat dan waktu agar dia bisa berduaan dengan Seva. Seva masih dengan sabar dan telaten membalut lukanya sambil duduk di sebelah Azam. Posisi mereka dekat sekali. Azam bersyukur karena Seva mungkin sudah tak mengalami trauma lagi jika berdekatan dengannya. Dalam jarak sedekat ini, Azam bisa melihat dengan jelas wajah istrinya. Seva terlihat halus sekali wajahnya. Dengan titik-titik coklat di sekitaran hidung dan pipi. Lebih jelas saat siang hari walau mendung. Hujan pun turun dengan derasnya. Azam masih betah memandangi wajah itu, hidungnya mancung namun kecil. Netranya coklat terang dan bibirnya, Azam malu. Duar. Suara petir menggelegar lagi refleks karena kaget dia lalu memeluk sang istri yang berada persis di sebelahnya dan tak lama, bunyi nyaring lebih menyeramkan dari suara petir pun terdengar di ruangan ini. Plak. 138. Plak. Ak. Restela X. Pelukan Azam pada tubuh Seva pun terlepas. Azam sok, dia memegangi pipinya. Lalu melihat nanar ke arah meja. Sedangkan Seva juga terkejut sendiri. Karena ia spontan uhui menamparkan Azam barusan. Ia merasa sikapnya barusan agak berlebihan, karena bisa saja pria bertubuh tinggi di sampingnya itu memang takut betulan. Ia menoleh pada Azam yang kini memegangi pipinya. Memang sesakit itu ya? Monolog Seva dalam hati. Sakit ya? Tanya Seva. Azam sedikit terkesiap saat Seva bertanya barusan, ujung bibirnya sedikit ia tarik kemudian menurunkan tangan dari pipinya. Tersenyum lirih, ia menjawab pertanyaan Seva.
Gak apa-apa kok. Akunya aja yang lebay. Aku, memang selalu gini kalau ada petir. Ujarnya. Biasanya peluk mama. Entah kenapa penuturan dari adegan barusan membuat Sheva menjadi merasa bersalah. Apalagi, tak lama terdengar lagi suara guntur yang menggelegar. Azam nampak juga langsung menutup kedua telinganya dengan tangan terlihat sangat ketakutan. Kamu? Jawab Sheva kasihan melihat Azam yang terlihat cemas itu. Tak menyangka di balik wajahnya yang dingin serta tubuhnya yang tinggi besar ternyata dia takut akan petir. Mama lama pulangnya ya? Tanya Azam pada diri sendiri sambil melihat hujan yang semakin deras terlihat dari pintu. Kenapa? Nggak apa-apa. Jawab Azam. Ih, kenapa? Azam terdiam sebentar. Seperti ingin mengucapkan sesuatu namun masih tertahan di kerongkongannya. Tak lama lalu keluar Lupita dari dapur sambil membawa segelas mochaccino. Loh, abang kenapa? Kayak ketakutan. Tanya Lupita sopan melihat tuan mudanya. Kemudian saat dekat dia menaruh kopi itu di atas meja. Mbak Sheva mau dibikinin kopi mbak? Enggak, nanti saya bikin sendiri. Lupita lalu mengangguk dan dia kembali bertanya pada Aska yang terlihat cemas itu. Abang kenapa? Takut petir ya? 139. Iya mbak. Sheva melirik. Kenapa suaminya mau bicara dengan Lupita? Biasanya kalau ada mama, aku peluk mama. Terlihat wajah Lupita berbinar, dia menggigit bibirnya lalu akan bicara namun terpotong oleh Sheva. Aku mau deh mbak. Ditubruk aja ya, jerangnya dipanci. Terus disaring. Oh, iya mbak. Meski agak kecewa karena masih senang bicara dengan tuan mudanya, Lupita pun pergi ke dapur untuk membuatkan pesanan dari mana mudanya. Aku gak tahu kalau kamu takut petir. Ucap Sheva pelan. Azam tersenyum. Gak apa-apa. Wajar kok, kita kan baru menikah. Kita juga belum saling kenal. Karena dosa-dosa aku, pernikahan ini terjadi, aku sangat paham. Wajah Azam yang memelas sambil sesekali meringis dan menutup telinganya ketika ada petir besar lagi-lagi membuat Sheva merasa bersalah. Ia perlahan meregangkan kedua tangan Azam yang dia pakai untuk menutupi telinga. Azam melirik pada istrinya. Azam terkesiap. Tak terduga rupanya Sheva mengatakan hal yang luar biasa. Peluk, aku aja. Baru saja Sheva berkata demikian, Azam langsung memeluknya. Sheva terkejut. Namun, karena dia kasihan, ia biarkan tanpa membalas pelukan suaminya. Ia hanya ingat pesan budenya. Mungkin berat. Tapi jangan sampai suami kita melirik perempuan lain. Kalau mau rumah tangga utuh, selalu penuhi kebutuhan suami dan mengerti akan sifatnya. Sheva biarkan Azam memeluknya. Daripada memeluk orang lain kan. Tahu, Azam adalah anak yang manja. Bahkan terlihat lebih manja daripada ketiga saudaranya. Mungkin karena anak laki-laki pertama dan juga cucu dari pewaris dua perusahaan besar, ia demikian dimanja. Hal yang sepele bagi orang biasa, seperti bunyi petir yang memekakkan telinga, ternyata sangat berpengaruh besar bagi Azam. Ia takut. Sheva rasakan kalau pelukan pria itu makin erat padanya. Meski sesekali Sheva merinding karena Azam mengelus punggungnya dan menyusupkan wajah di lehernya. Sheva coba menguatkan diri dengan mengepalkan kedua tangan. Darahnya berdesir. Ada rasa lain di tubuhnya. Ia tetap mencoba menghalau rasa itu karena sudah memutuskan untuk berdamai dengan keadaan. Aku takut. Jangan takut. Biarkan begini. Ya. Jawab Sheva tulus. Tanpa tahu kalau suaminya kini sedang senyum-senyum sendiri sambil memeluknya.
2,5 jam kemudian, hujan telah berhenti namun masih menyisihkan rintik-rintik gerimis. Boril dan Aprilia pun sudah pulang. Tapi saat masuk rumah, keduanya terkejut melihat putra mereka tidur di pangkuan Sheva. 140. Wah, seru Boril refleks. Sheva tersenyum tak enak pada mertuanya. Harusnya ia membangunkan tapi kasihan, Dik sepertinya sangat lelah. Aprilia paham kalau Sheva akan bicara. Ia mengangkat satu tangannya. Lalu ia turunkan. Kenapa? Tanyanya pelan namun masih bisa didengar oleh sang menantu. Tadi, takut petir. Lalu ketiduran. Aprilia mengangkat satu alisnya. Berarti meluk ya. Sheva terlihat malu-malu menjawabnya tapi kemudian dia menganggukkan kepala. Melihat reaksi menantunya seperti itu, Boril mencolek pinggang istrinya dan memang dasarnya mereka ini adalah belahan jiwa sejati. Aprilia langsung paham dengan maksud sang suami. Iya. Kami ke atas dulu ya. Tadi, kami gak nungguin Pak Rahmat sama Bu Kamalia sampai naik kereta. Takutnya keburu sore. If belum pulang, Azam juga, takut petir. Jadi kami memutuskan untuk pulang. Ucap Aprilia sambil menegaskan kata takut petir. Oh. Iya Ma, enggak apa-apa. Terima kasih banyak Ma, Pa. Ya sudah ya. Ayo Ma. Ajak Boril. Keduanya selalu berjalan beriringan sambil Boril memeluk pinggul istrinya. Sejak kapan si abang takut petir? Tanya Boril pada Aprilia. Sejak punya istri. Halus banget modusnya Ma. Aprilia terkekeh mendengar ucapan Boril yang memang benar adanya namun fokus Aprilia, bukan Azam yang mengambil kesempatan pada Sheva. Namun, cara Sheva yang mau menenangkan Azam. Sheva tumbuh jadi anak yang baik. Sungguh, ajaran Pade sama budenya bagus banget ya Mas. Kita belum tentu seperti mereka menerapkan ajaran yang baik untuk anak. Keduanya sampai di depan kamar mereka. Boril membuka pintu lalu setelah keduanya masuk dia tutup kembali pintunya. Ajaran luhur yang diserap sempurna oleh Sheva, Mas anggap sebagai hadiah dari Tuhan Yu. Netra abu itu berkaca. Ia menangis lalu dipeluk oleh suaminya. Ya, Sheva adalah hadiah dari Tuhan. Jawab Aprilia. Boril mempererat lagi pelukannya. Kita harus menyayangi Sheva dan harus membahagiakannya Mas. Kita berhutang banyak pada Sheva dan Wanda. Boril membenarkan ucapan Aprilia. Ya, Wanda menolong hidup Mas. Juga keluarga kita. Sekarang, Sheva yang menolong Azam. Sedangkan anak itu sangat tulus. Kamu benar Yu, kita belum tentu bisa setulus mereka. Aprilia mengangguk dalam dekapan suaminya. Sheva anugerah dalam keluarga kita. Kita harus jaga dan rawat dia Yu. Mas janji. Mas janji. Kedua pasangan suami istri itu merasa sangat menyayangi Sheva. Rasa sayang itu tulus bukan karena hanya berhutang banyak pada Sheva dan Wanda namun juga karena ketulusan hati menantu mereka tersebut. 141. Siapapun akan mudah jatuh cinta padanya dan semoga Sheva bisa membawa Azam keluar dari pengaruh buruk wanita yang ingin memanfaatkannya saja. Azam pikir, setelah acara pelukan kemarin dan berakhir dengan dia yang tidur di pangkuan sang istri, lah akan mendapat tempat di hati istrinya. Minimal tidak jutek lagi dan mau bersikap manis seperti pada adiknya atau pada keponakannya. Tapi ternyata, Sheva kembali lagi pada setelan awalnya. Tuhan, tolong turunkan hujan setiap hari berikut petirnya. Yang kecil aja petirnya. Cuma bikin kaget. Amin. Itulah doa Azam sebelum berangkat tidur. Ya,
Dia tidur kembali di atas sofanya sedangkan sang istri tidur di atas ranjang. Tak ada percakapan semenjak dia bangun dari pangkuan Sheva. Membuat Advan merasa miris, mungkin Sheva bukan memeluknya seperti pada suami. Tapi pada anak hilang yang ditinggal orang tuanya dan takut pada petir itu saja. Ngenes amat sih gue. Monolog Azam. Padahal ia sangat nyaman saat Sheva memeluknya. Tubuh Sheva kecil namun hangat. Kalai boleh, ia ingin terus saja berada dalam pelukannya. Ia lalu tidur terlentang menatap langit pada jendela yang tak tertutup gorden 6 gelombang kanan dan 6 gelombang kiri. Laki-laki dewasa. Beberapa bulan sebelumnya, kebutuhan batinnya terpenuhi. Sungguh, cuaca yang dingin membuatnya berfantasi liar. Ia jadi teringat pada Alea. Alea, bagaimana kabarnya sekarang? Dia tak pernah menelepon atau kasih kabar. Azam membuang nafasnya lelah. Ia tidur bolak-balik tak tenang. Ia rindu belayannya di malam yang sesunyi ini tiada yang menemani. Azam membayangkan sambil memejamkan matanya. Dia tengah datang ke apartemen Alea. Membawa bunga dalam buket beraroma harum kesukaannya ditambah juga oleh-oleh tas branded kali ini berwarna merah yang selalu Alea inginkan. Namun baru bisa Azam dapatkan ketika belanja ke Perancis. Azam begitu merindukannya. Dengan tak sabar, ia pencet bel apartemen Alea. Ia berniat akan melepaskan rindu. Senyumnya terkembang ketika pintunya terbuka. Namun, senyum itu berangsur hilang ketika bukanlah Alea yang membukakan pintu. Tapi sang istri dengan wajah dinginnya sambil melipat tangan di atas perut. Azam kesulitan bicara bahkan untuk menelan selaivanya sendiri. Kata-katanya tertahan di kerongkongan. Tak terduga, Sheva menonjok wajahnya dan bruh. Azam terjatuh dari sofa. Gelagapan. Langsung bangun. Lalu mencoba menyadarkan diri di mana dia berada. Azam kaget sendiri sambil menetralkan nafasnya. Ia ada di kamarnya dan rupanya ia mimpi barusan. 142. Langit masih gelap. Tapi, suara-suara dari masjid sekitar sudah terdengar, rupanya sudah pagi. Azam mengusap tangannya di atas dada. Ya ampun. Bisa-bisanya mimpiin wanita lain. Astagfirullah. Gak boleh bang. Gak boleh. Ucapnya sambil menarik dan membuang nafas. Tampangnya sudah seperti orang yang akan melahirkan. Dia lalu memutuskan untuk mandi saja. Mengusir pikiran jelek itu. Bukan mimpi basah hadirin. Tapi mimpi ditonjok. Sakitnya pun betulan saat ia jatuh dari sofa. Sambil memegangi bokongnya, ia berjalan menuju kamar mandi. Bahkan setan pun gak mau hadir di mimpi basah gue. Cek, harusnya kan Sheva ngajakin masuk itu ke dalam apartemen. Terus lanjut. Azam membuka pintu kamar mandi. Tapi tiba-tiba saja, nafasnya seakan berhenti berhembus. Ia mengerjapkan mata melihat sesuatu memanjakan iman dan imunnya. Bro. Sebuah botol sabun mandi pun melayang ke dahinya. 143. Bruk. Tubuh tinggi besar itu ambruk di ambang pintu. Pingsan, tak sadarkan diri. Tak lama setelah dahinya dicium botol sabun. Sheva terkesiap. Beberapa detik lamanya lah hanya diam. Ia terkejut kembali, refleks melempar. Saking takutnya karena ada yang melihatnya mandi. Tangannya bergetar. Ia bingung harus apa. Tenang Sheva, tenang, ujarnya mencoba menenangkan diri. Lalu segera ia membilas tubuhnya dengan air. Asal saja. Yang penting busanya hilang.
Azam mencoba melihat apa yang dilakukan oleh istrinya dan netra abunya melotot saat mendapati Seva mandi di depannya. Namun ia buru-buru terpejam lagi. Duh, gue dosa gak ya? Tapi kan istri gue sendiri. Kalau dilihat, takut bintitan. Tapi kalau gak dilihat, mubazir. Mubazir sifatnya setan. Akhirnya, karena tidak mau mengikuti sifat setan, Azam tak mau mubazir melewatkan pemandangan bidadari tanah Jawa yang sedang mandi. Tapi kan tidak boleh terang-terangan. Nanti dilempar gagang sower. Pakai cara Jaka Tarub saja. Ya, mengintip.